Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Yuni. Hari ini senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di layar Zoom. Tentunya pada episode kali ini di acara Mabar episode 23. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang terus antusias mengikuti kegiatan Mabar setiap minggunya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dan selamat bergabung kepada Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Ibu Wahyu Ningtyas Kusuma Dewi, SSI, selaku Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Enda Sukarni Wuryaningrum, Esos MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Terima kasih atas kehadiran dan antusias belajar Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, Baik, Mbak, Alhamdulillah. luar biasa. Masih semangat ya Bapak Ibu puasanya bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga meskipun di tengah puasa ini justru semakin bersemangat seperti itu ya Bapak Ibu. Semangat, mau Hari Idul ini Fitri. kita akan belajar bersama Mabar dengan tema registrasi naskah dinas keluar melalui aplikasi Srikandi. Untuk minggu sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga kita sudah belajar mengenai registrasi naskah dinas masuk gitu. Untuk tema Mabar pada kali ini adalah naskah dinas keluar seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, ya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk kita bermain games dulu, seperti itu ya Bapak Ibu, supaya lebih fresh gitu ya, nanti lebih siap dengan materi pada hari ini. Saya izin share screen, Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, menyalakan mic-nya untuk bisa bergabung dalam games kali ini. Jam 1 boleh? Oke, kita akan bermain tebak gambar, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simak di layar Zoom. Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan video dan mic untuk bisa bergabung menjawab soal-soal yang tertampil di layar. Untuk soal yang pertama, kita akan bermain tebak gambar. Apakah bisa menjawab Bapak Ibu? Gambar ini apa? kurma. Temui di bulan Ramadan. Ya. Kurma. Kurma. Apakah betul? Kita lihat jawabannya. Iya, betul. Kurma. Buah yang sering kita temui dan kita makan untuk video tuh ini ada. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Dan pakai kode apa ini? Ini apa Bapak Ibu? Belum bisa menebak? Semangka. Kita lihat apakah betul semangka. Bagaimana nebaknya? Iya, betul semangka. Bapak Ibu bisa menjawab melalui mic ataupun mengetikkan di kolom chat seperti itu. Oke, ya betul. Yang tadi soal kedua ini adalah semangka. Bayangkan betapa segarnya. Aduh, ini masih puasa ya. Kita
kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, ini agak lebih sulit nih. Jeruk. 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 Oh, Masya Allah, keren banget bisa langsung nebak nih. Kita cek apakah betul jeruk. Iya betul. Seger banget ya Bapak Ibu, warna orange, jeruk. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang keempat. Makanan semua jadi seger. Iya betul, supaya lebih semangat nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Kalau yang ini apa ini? Lewa. Lewah. Diserut, Apa dikasih gambar? es, kasih gula. Seger banget ya. Kita Tahu lihat sebelum. lewah. Betul. Gambar melon. Gambarnya melon. Soal yang terakhir, soal yang kelima. Gitu. Soal yang Bisa kelima, skip tuh. ada buah apa lagi? Apakah Bapak Ibu bisa menebak? Pepaya. 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 Susah dong Iya kita mesti. betul, pepaya. Saya disuruh. Anda kasih Dingin, dimakan dingin-dingin seger ya Bapak Ibu ya. Terima Terima kasih kasih Bapak nawarnya Ibu mungkin untuk partisipasi mengikuti game pada kali ini. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga semakin bersemangat ya Bapak Ibu setelah main game tadi disebutkan buah-buah seger-seger gitu. Tadi ada yang berkomentar kok makanan semua jadi seger seperti itu ya. Semoga bisa menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa jangan lupa mengisi presensi kehadiran pada LMS di PPSDM. Password presensi adalah 0324. Untuk kode presensinya adalah 0324. 0324. Iya betul. 0324. Oke, saya izin mematikan mikrofon dulu ya supaya suaranya tidak bertabrakan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja masuk ke sesi belajar. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan kita pemateri yang luar biasa, juga beliau menguasai materi hari ini gitu, akan dijelaskan langsung oleh ahlinya. Di sini sudah bergabung Bapak Lutfi Herawan, Eskom MTI. Beliau menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya, Ketua Tim Digitalisasi Kearsipan pada Direktorat Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepada Bapak Lutfi, apakah sudah bisa langsung bergabung? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Yuni. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung saja kepada Pak Lutfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kali ini di Mabar berapa? 23 ya, Bapak Ibu ya. 23 kita akan mempelajari masih terkait dengan aplikasi Sri Kandi ya Bapak Ibu ya. Pada waktu lalu kita mempelajari terkait dengan registrasi naskah masuk. Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan materi eh, registrasi naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk registrasi naskah keluar ini, Bapak Ibu, ini memang bagian dari fungsi yang dapat digunakan ya dalam aplikasi Sri Kandi, Bapak Ibu, khususnya di dalam modul penciptaan arsip ya, Bapak Ibu ya. Saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu.
Apakah sudah tampil Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah Bapak. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sudah tidak ada masalah dengan akun ya Bapak Ibu ya, sudah bisa login semua ya Bapak Ibu, karena syarat untuk bisa melakukan registrasi naskah keluar ya memang harus memiliki akun ya Bapak Ibu ya di dalam aplikasi Serikandi ya. Kalau nggak punya akun, coba gimana untuk naskah keluar Bapak Ibu. Nah, eh, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, jadi ketika kita mempelajari atau ingin melakukan registrasi naskah keluar Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan ini ada beberapa, atau ini saya ngelisnya ada 4 ya Bapak Ibu ya yang perlu diperhatikan terkait dengan registrasi naskah keluar Bapak Ibu. Ini untuk Kantah Sagen belum bisa login. Nah, nanti mohon untuk menghubungi CP masing-masing ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa menggunakan ataupun bisa login ya. Dan nanti kalau mau mempraktekkan silahkan bisa langsung mempraktekkan sesuai dengan apa nanti yang kita apa praktekkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan registrasi naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau untuk registrasi naskah keluar, ini memang beberapa hal ini perlu kita pastikan gitu ya Bapak Ibu ya, seperti mungkin tujuannya kemana gitu kan, terus kemudian suratnya juga sudah harus ada, terus eh, apa dikirimkannya melalui siapa dan lain sebagainya, ini kan perlu diperhatikan gitu. Nah, kalau di Sri Kandi Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan ini kira-kira ada 4 ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin ada penambahan gitu ya terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ini yang perlu diperhatikan ini terkait dengan memastikan pengaturan penomoran otomatis naskah dinas ini sudah dilakukan oleh akun tata usaha atau sekretaris Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari atau sudah belajar mempraktekkan juga terkait dengan penomoran otomatis ya Bapak Ibu ya. Penomoran otomatis ini wajib dilakukan oleh tata usaha atau sekretaris minimal 1 jenis naskah dinas Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memunculkan unit kerja kita menjadi unit pengolah gitu ya Bapak Ibu ya, yang bisa melakukan pengelolaan naskah nanti, naskah masuk maupun naskah keluar Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus dilakukan pengaturan penomoran otomatis. Pak, kalau nggak dilakukan penomoran otomatis ya unit kerja kita tidak akan terbentuk sebagai unit pengolah Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan pengaturan penomoran otomatis ya. Kalau ditanya gimana Pak cara cara melakukannya, kemarin sudah ada di materi yang kemarin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa flashback kembali, bisa dibuka kembali gimana cara melakukan penomoran otomatis naskah dinas di Sri Kandi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ulas lagi sedikit. Terus yang kedua, melakukan pengaturan pengguna. Ya, jadi harus ada yang diatur terlebih dahulu Bapak Ibu untuk melakukan pengiriman naskah keluar. Ya, ini dilakukannya melalui bisa menggunakan akun tata usaha atau sekretaris atau bahkan akun dengan role user ya, Bapak Ibu, atau pengguna biasa gitu ya. Ini bisa juga. Apa saja yang harus dilakukan pengaturan, Bapak Ibu? Nah, yang pertama ini adalah penandatangan, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bikin naskah dinas, itu kan naskah dinasnya nanti akan ditandatangani gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penandatangan naskah dinas yang nanti akan kita bikin, itu kita lakukan registrasi apa namanya? Kita masukkan ke pengaturan Bapak Ibu ya. Jadi harus ada penandatangannya siapa yang akan melakukan penandatanganan naskah dinas tadi gitu ya. Ya contohnya mungkin kepala kantor wilayah gitu ya, kepala kantor pertanahan gitu ya, dan lain sebagainya yang memang dia akan menandatangani naskah dinas ini dimasukkan ke dalam pengaturan penandatangan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, naskah dinas itu kita biasanya setelah ditandatangan ini tentunya ada tujuan naskah ya Bapak Ibu ya di suratnya gitu ya. Kalau nggak ada tujuan naskah ya berarti kayaknya nggak bisa dikirim gitu ya karena tujuannya tidak ada gitu. Nah,
untuk naskah yang akan kita kirimkan atau naskah dinas keluar ini harus dilakukan pengaturan tujuan naskahnya, Bapak Ibu. Jadi mau dikirim kemana nih? Ya, nanti tujuan naskah ini ada 3, tujuan internal instansi yang di Serikandi sudah dibuatkan akun gitu ya akan muncul Bapak Ibu. Tujuan yang kedua adalah tujuan instansi lain yang sudah menerapkan Serikandi di dalam aplikasi Serikandi. Dan tujuan yang ketiga adalah instansi yang memang belum menerapkan aplikasi Serikandi, tapi kita mau meregistrasikan naskah keluar itu ke dalam aplikasi Serikandi, Bapak Ibu ya. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam tujuan naskah. Yang ketiga, ini ada verifikator, Bapak Ibu ya. Jadi verifikator ini adalah biasanya pejabat yang melakukan paraf, Bapak Ibu, di naskah dinas. Ketika kita membuat naskah dinas dan sebelum ditandatangan ini dilakukan paraf terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi paraf ini bisa pejabat struktural di atas kita selaku konseptor, gitu ya, dan di bawah dari pejabat yang akan melakukan penandatanganan bisa 1 tingkat, bisa 2 tingkat, gitu ya, Bapak Ibu, dan seterusnya, gitu. Nah, ini verifikator ini harus dimasukkan, gitu ya, ke dalam pengaturan pengguna, Bapak Ibu ya. Contohnya verifikator gimana, Pak? Ya, contohnya naskah dinas akan ditandatangani oleh kepala biro umum gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan diparaf oleh kepala bagian gitu ya. Dan mungkin akan diparaf juga oleh kepala subbagian gitu ya. Jadi kalau yang melakukan pembuatan naskah dinas ini stafnya kepala subbagian, contohnya kepala subbagian data persuratan, maka nanti akan dikirimkan ke kepala subbagian data persuratan untuk dilakukan verifikasi gitu ya, di paraf seperti itu. Terus kemudian sebelum ditandatangani oleh kepala biro umum, ini harus diparaf lagi oleh kepala bagian seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah oke dua-duanya nanti baru ditandatangani oleh kepala pejabat yang akan melakukan penandatanganan, dalam hal ini contohnya tadi kepala biro umum. Nah, ini adalah verifikator, Bapak Ibu. Jadi yang memeriksa dan kemudian memaraf gitu ya, Bapak Ibu ya, naskah yang akan kita kirimkan. Yang keempat, ini juga ada pengaturan pengguna terkait dengan tembusan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di surat itu kan selain ditandatangani, terus ada tujuannya, gitu ya, diparaf oleh verifikator. Nah, ini ada juga surat yang memerlukan tembusan ya, Bapak Ibu ya. Jadi akan ditembuskan ke apa tujuan yang lain seperti itu ya, Bapak Ibu, sebagai tembusan. Nah, ini juga perlu dilakukan pengaturan ya terkait dengan tembusan, Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan poin-poin yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, melakukan pembuatan naskah dinas yang akan dikirim, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tadi udah apa namanya penomoran otomatis sudah, terus sudah dilakukan pengaturan gitu ya di pengguna, terus kemudian suratnya harus ada, Bapak Ibu, gitu ya. Masa kita mau ngirim naskah dinas atau ngirim surat, suratnya nggak ada gitu ya. Nah, ini kan agak bingung nanti apa yang mau dikirim gitu ya karena suratnya nggak ada gitu. Nah, yang ketiga, melakukan pembuatan naskah dinasnya yang akan dikirim, Bapak Ibu. Ya, akan dikirim atau akan kita kirim keluar gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembuatan naskah dinas ini kita nanti harus memperhatikan terkait dengan template naskah dinasnya, Bapak Ibu. Template itu apa sih, Pak? Template itu adalah format yang kita buat supaya pengguna Srikandi ini lebih mudah dalam pembuatan naskah dinas. Jadi nggak perlu konsep dari awal, kopnya kayak apa gitu ya. Terus kemudian nanti tujuannya di sebelah kanan apa kiri, rata kanan apa rata kiri gitu kan. Kita nggak perlu nyeting lagi. Karena sudah ada template-nya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan gimana cara melakukan pembuatan naskah dinas gitu ya menggunakan template ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti di dalam template itu ada namanya parameter ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba coba apa bahas terkait dengan parameter, Bapak Ibu. Jadi parameter itu apa sih, Pak gitu ya. Nah, parameter ini adalah rumus, Bapak Ibu, yang nanti akan diisi oleh sistem secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi kita upload apa namanya file Word-nya, naskah dinas yang sudah kita buat. Di dalamnya ada parameter, Bapak Ibu. Nah, parameter ini nanti akan diisi otomatis oleh Srikandinya. Gitu. Contoh parameter itu apa, Bapak Ibu? Contoh parameter itu yang paling apa? Paling terlihat itu adalah tanda tangan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita TTE, nanti kan yang muncul QR code ya Bapak Ibu ya, gambar QR code gitu ya di kolom tanda tangan. Nah itu harus ada parameternya Bapak Ibu.
Ya, parameter itu yang diawali dengan kurung kurawa, terus kemudian isinya atau kata-katanya apa di tengahnya, terus kemudian ditutup lagi dengan kurung kurawa, Bapak Ibu. Nah, itu namanya parameter. Contohnya kalau TTE ya berarti TTD underscores pengirim gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu contoh parameter. Dan ada parameter apa saja di Sri Kandi nanti kita coba bahas juga ya, Bapak Ibu ya. Terus yang keempat, setelah semuanya ada, penomoran otomatis ada, terus pengaturan pengguna juga ada, semua dari penandatangan, tujuan, verifikator, tembusan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus naskah dinasnya, konsepnya sudah ada Bapak Ibu. Nah yang keempat ini harus kita registrasi melalui tahapan yang ada gitu ya di dalam aplikasi Srikandi Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas juga gimana tahapannya apa saja untuk registrasi ke Srikandi. Nanti kita coba jelaskan atau coba kita dalami gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini yang penomoran otomatis ya Bapak Ibu ya. Kita bahas lagi sedikit terkait dengan penomoran otomatis Bapak Ibu. Jadi sekretaris ya Bapak Ibu ya di unit yang akan melakukan pengiriman naskah dinas ini wajib melakukan registrasi eh melakukan pengaturan penomoran otomatis Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu akan melakukan penomoran otomatis, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan formulir tambah penomoran otomatis ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk membuka formulir tambah penomoran otomatis ini di akun tata usaha atau sekretaris Bapak Ibu klik data naskah dinas kemudian penomoran otomatis Bapak Ibu. Dan ini menunya hanya ada di sekretaris saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengguna biasa, pejabat, staf gitu ya, pelaksana ini nggak akan bisa melakukan pengaturan penomoran otomatis ya. Nah, yang harus diisi terkait dengan yang pertama nomor mulai tanggal berapa nomor mulainya akan dimulai nomor berapa nih nomor 1, 2, 3 ataupun mungkin kalau di awal tahun ya nomor 1 gitu ya kalau di tengah tahun mungkin sudah kepakai 1000 jadi kita mulai dari 1001 gitu ya ataupun nanti mungkin di akhir-akhir gitu ya baru mau pakai Sri Kandi nomornya sudah sampai 2000 nah kita nanti set untuk mulai di 2001 gitu ya. Terus kemudian reset nomor ini ada tahunan, ada bulanan, kira-kira per tahun atau per bulan ya akan diubah lagi dari nomor yang sudah ada menjadi nomor 1 lagi gitu ya. Terus kemudian penomoran penulisan bulan ini pakai Romawi atau angka Arab Bapak Ibu ya. Ini tinggal dipilih nanti. Terus kemudian jenis penomoran surat keluar, Bapak Ibu pilih surat keluar. Jenis naskahnya, nah nanti Bapak Ibu tinggal pilih ini nomor untuk apa ya. Untuk surat apa. Oh, kalau di sini contohnya nota dinas ya. Terus kemudian kombinasi variabel, Bapak Ibu. Ini sudah saya jelaskan detail kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, kombinasi variabel ini Bapak Ibu bisa menggunakan variabel yang ada di sini ya, dengan diawali pertama-tama dengan tanda kurung kurawa ya Bapak Ibu ya untuk menggunakan variabel ini. Nah, variabel ini nanti akan diisi oleh otomatis oleh sistem juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini ada n ya, n contohnya ini adalah nomor nanti akan diisi otomatis oleh sekalinya. Jadi akan dikasih nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Terus kemudian ada V1, V2 ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada variabel ya Bapak Ibu ya. Variabel 1. Nah, ini V1. Variabel 2 ini V2 ya. Nah, ini nanti akan diisi ya ini akan diisi dengan ND ya, akan diisi dengan 32.17 gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada K, K ini klasifikasi, nanti akan diisi otomatis oleh Sri Kandi berupa klasifikasi arsip. M itu adalah bulan, nanti akan diisi otomatis oleh Sri Kandi berupa bulan. Terus kemudian Y ini tahun, nanti akan diisi otomatis oleh Sri Kandi berupa tahun ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini terkait dengan penomoran otomatis ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh penomorannya seperti ini. Nah, ini kombinasi variabelnya seperti ini ya Bapak Ibu ya.
Ini kalau kita tuliskan lengkap seperti ini, ya pas kita generate di Sri Kandinya, ini nanti akan muncul seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, ND, 32, 17, eh, klasifikasinya HR0303, bulannya Maret ya, 3 Romawi, terus kemudian 2024. Nah, ini harus dilakukan pengaturan Bapak Ibu supaya apa? Supaya unit kerja kita ya nanti akan muncul dikirim melalui ya ketika kita melakukan registrasi naskah keluar. Ya, ketika kita melakukan registrasi naskah keluar, unit kita akan muncul di sini seperti ini. Karena kita sudah melakukan pengaturan otomatis, Pak. Nanti unit Bapak Ibu di sini tidak akan muncul kalau belum dilakukan pengaturan secara penomoran otomatis, Bapak Ibu. Ya. Masalah nanti mau dipakai atau enggak, ya ketentuan dari masing-masing instansi gitu ya. Maksudnya penomoran otomatisnya mau dipakai atau enggak gitu ya. Sesuai dengan ketentuan instansi masing-masing, namun wajib dilakukan pengaturan untuk memunculkan unit kerjanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya, saya sekretaris di Direktorat Kearsipan Pusat, Bapak Ibu. Saya melakukan pengaturan penomoran otomatis, baru saya muncul di sini unitnya. Kalau saya belum melakukan penomoran otomatis, maka unitnya tidak akan muncul ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini terkait dengan penomoran otomatis ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oh, sekretaris wajib melakukan pengaturan penomoran otomatis pada menu penomoran otomatis. Jenis naskah yang dalam penomoran otomatis minimal satu, ya minimal satu jenis naskah dinas harus diberikan penomoran otomatis. Kemudian untuk memunculkan unit pengolah pada kolom dikirimkan melalui. Nah ini untuk untuk mengeluarkan unit kerja kita, Bapak Ibu ya, di dalam aplikasi Sri Kandi. Jadi kalau belum diatur maka tidak akan keluar. Oke, kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu. Ini adalah pengaturan ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pengaturan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengaturan pengguna ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ya pengaturan pengguna. Jadi ada di menu pengguna Bapak Ibu di akun boleh akunnya Sekretaris 1TU atau di akunnya kita sebagai user gitu ya Bapak Ibu ya. Di setelah diklik pengguna nanti akan muncul beberapa menu banyak Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pilih yang penanda tangan Bapak Ibu ya. Nah, penandatangan ini nanti diwajibkan memasukkan siapa yang akan melakukan penandatanganan Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu klik tambah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih kira-kira siapa yang akan melakukan penandatanganan. Nah, kalau sudah diinput nanti maka akan muncul naskah dinasnya atau nama-namanya di bagian ini Bapak Ibu ya. Ini artinya ini sudah berhasil kita menambahkan ada salah satunya Bapak Satimin, Bapak Bani gitu ya, Ibu ini gitu ya. Nah, ini kita tambahkan untuk supaya bisa melakukan penandatanganan. Pak, saya belum menambahkan ini, Pak. Gimana ya? Nanti tidak akan muncul gitu ya penandatangannya siapa gitu, Bapak Ibu. Oke, ini untuk pengaturan pengguna bagian penandatangan ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut yang selanjutnya ini untuk bagian tujuan naskah, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan ada terkait dengan pengaturan, salah satunya penandatangan, yang kedua adalah tujuan naskah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini ya, Bapak Ibu ya, menu tujuan naskah. Nah, tujuan naskah ini tadi seperti yang saya jelaskan ada 3, Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Nah, ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ini nambahnya di mana Bapak Ibu ya? Nah, ketika klik Bapak Ibu klik tambah baru, maka nanti akan ada pilihan mau yang tujuan naskah internal Sri Kandi, tujuan naskah eksternal Sri Kandi, atau tujuan naskah eksternal non Sri Kandi, Bapak Ibu ya. Bedanya apa sih Pak? Tiga hal ini Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama adalah tujuan naskah internal Bapak Ibu. Nah, tujuan naskah internal ini adalah untuk internal unitnya Bapak Ibu ya. Internal unit. Ya, jadi saya mau ngirim surat, mau ngirim nota dinas dari unit saya ke unit yang lain, tapi masih di ANRI gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini menggunakan poin nomor 1 ya Bapak Ibu ya penambahannya. Terus kemudian yang kedua ini ada tujuan naskah eksternal Sri Kandi Bapak Ibu. Contohnya saya disuruh bikin naskah dinas untuk dikirim ke dari ANRI ke ATR BPN gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, saya perlu menambahkan tujuan naskah eksternal Sri Kandi ini, Bapak Ibu, ke apa namanya, ke ATR BPN. Jadi nanti saya pilih unitnya ATR BPN gitu ya, atau saya pilih siapa yang akan menerima, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita tambahkan namanya gitu ya, yang akan menerima naskah dinas. Ya, contohnya seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu pilih tujuan naskah eksternal Sri Kandi ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga ada tujuan naskah eksternal non Sri Kandi, Bapak Ibu. Jadi kita mau mengirim ke eksternal gitu ya, atau instansi yang lain, tapi instansi lain tersebut belum menerapkan Sri Kandi, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi instansi ini belum pakai Sri Kandi, Pak. Kita nggak menemukan gitu ya di tujuan naskah eksternal Sri Kandi. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan atau buat masukkan melalui menu yang nomor 3 ini, Bapak Ibu ya. Nah, namun untuk menu 1 dan 2 ini setelah dikirim suratnya ke dalam aplikasi Srikandi nanti akan langsung diterima di tujuan naskah dinas di aplikasi Srikandi mereka, Bapak Ibu ya. Nah, khusus yang nomor 3 ini karena belum implementasi Srikandi, maka Bapak Ibu setelah di TTE, Bapak Ibu download dulu, ya, download, ya, terus kemudian setelah di-download, Bapak Ibu kirimkan. Ya, ngirimnya pakai apa nih Pak? Boleh pakai email, boleh pakai WhatsApp gitu ya, boleh pakai Twitter, Telegram mungkin gitu ya, Bapak Ibu, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan naskah tadi yang sudah kita download tadi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk apa, pengaturan terkait dengan tujuan naskah ya, Bapak Ibu ya. Ini kayaknya wajib diatur karena memang surat itu kan harus ada tujuannya ya. Kalau nggak ada tujuannya ya kita bingung kira-kira mau dikirim kemana gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terus next ini adalah menu untuk melakukan penambahan verifikator, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada menu verifikator, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menambahkan verifikator, Bapak Ibu ya. Cara menambahkannya gimana, Bapak Ibu ya? Klik tambah baru saja, nanti Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu pilih namanya, dan nanti setelah Bapak Ibu pilih nanti akan muncul di sini. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh nanti akan jadi verifikator, gitu ya. Oke, seperti ini, Bapak Ibu. Oke, ini untuk yang verifikator. Kemudian kita lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah menu untuk melakukan pengaturan terkait dengan tembusan naskah, Bapak Ibu ya. Jadi, Pak, saya bikin surat tapi ada tembusannya, Pak, gitu ya. Nah, maka harus ditambahkan, Bapak Ibu ya. Nah, untuk menunya ini, submenunya ini sama dengan tujuan ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa internal, bisa eksternal. Karena biasanya kan tembusan itu bisa bisa tembusan ke internal gitu ya, bisa tembusan ke eksternal gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka nanti bisa ditambahkan terkait dengan tembusan internal Srikandi atau eksternal Srikandi atau eksternal non Srikandi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah masukkan gitu ya, nah ini akan masuk Bapak Ibu ya. Ini contohnya yang dari eksternal ya Bapak Ibu, ini dari BKKBN, ini dari PUPR, ini dari Kominfo gitu Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu perlu tambahkan juga. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah ada naskah dinasnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengatur apa namanya terkait dengan nomor otomatis sudah ya. Yang kedua apa tadi, pengaturan pengguna juga sudah ya, ada penanda tangan, tujuan, verifikator, tembusan ini sudah kita atur semua, Pak. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu membuat naskah dinasnya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat naskah dinas. Nah, untuk membuat naskah dinas biasanya kita perlu template namanya Bapak Ibu. Template itu ya ya apa namanya? Format surat gitu Bapak Ibu. Ini contohnya yang apa namanya, template nih, contohnya template nota dinas Bapak Ibu di lingkungan arsip nasional. Nah, template ini Bapak Ibu bikin gitu ya, terus kemudian nanti di upload ke Srikandi. Jadi kalau orang yang akan menggunakan tinggal nanti download saja templatenya, nanti tinggal dilakukan apa namanya, pembuatan naskah dinas melalui template yang sudah ada ya. Jadi template itu merupakan panduan dalam melakukan pembuatan naskah dinas ya Bapak Ibu. Jadi
panduannya melalui sini. Jadi sudah ditentukan format-formatnya. Jadi kalau kita mau ngisi ya nanti tinggal isi saja di bagian ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu lagi merubah ini gitu ya, nggak perlu lagi merubah yang lain gitu ya. Tapi tinggal isi saja seperti itu. Yang kedua, struktur fisik atau format bersifat tetap tidak berubah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah setting seperti ini, unutan di sini tulisannya unutan dinas gitu ya. Jika di atasnya kasih kop gitu ya, sudah benar. Nah, ini kan nanti tidak akan dirubah oleh yang melakukan pembuatan naskah dinas gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal nanti mungkin mengisi saja nih di bagian sini nih. Gitu, Bapak Ibu. Terus kemudian memanfaatkan parameter untuk kesesuaian data parameter yang akan diisi secara otomatis oleh Sri Kandi, Bapak Ibu. Ya. Nah, di format di template naskah dinas biasanya ini kita bisa menambahkan apa namanya parameter, Bapak Ibu. Nah, parameter ini contohnya seperti ini. Ya, ini ada parameter nomor naskah dinas. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah nulis nomornya di apa namanya di file ini, Bapak Ibu atau di surat ini, tapi dengan menuliskan seperti ini nanti ini akan diisi otomatis oleh Sri Kandinya, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau menggunakan nomor otomatis kan berubah-ubah ya nomornya ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa pesen dulu, kita nggak bisa apa nggak bisa pakai gitu ya Bapak Ibu ya. eh, nggak bisa jadi nomornya langsung otomatis diberikan pada saat tanda tangan gitu ya. Nah, ini nanti bisa menggunakan parameter ini gitu. Jadi ketika sudah di tanda tangan dapat nomor sekian nanti akan muncul langsung di sini Bapak Ibu ya. Terus yang kedua parameternya ada nama tujuan Bapak Ibu. Nah, ini nama tujuan ini nanti akan diisi tujuannya kemana. Terus ada hal juga halnya apa yang apa namanya yang diisikan nanti akan muncul di sini secara otomatis. Terus di sini ada tanggal naskah, gitu ya. Kapan naskahnya akan di apa namanya ditandatanganinya. Terus kemudian jabatan pengirim, ya, jabatan pengirim. Terus kemudian ada titik pengirim ini nanti akan diisi oleh QR code, Bapak Ibu. Terus ada nama pengirim. Ini siapa namanya yang mengirim naskah dinas. Ini juga bisa digunakan parameter Bapak Ibu ya untuk mempermudah Bapak Ibu membuat naskah dinas. Ya. Pak, saya mau nggak mau pakai parameter, apakah boleh Pak? Kalau nggak pakai parameter, boleh saja Bapak Ibu. Jadi contohnya YTH, ini mau saya tulis saja Pak, nggak pakai parameter langsung saya tulis saja, boleh nggak? Ya bisa saja boleh Bapak Ibu. Perihalnya ini juga langsung saya tulis saja Pak, gitu ya, boleh juga Bapak Ibu ya. Nah, namun mungkin yang paling apa namanya, paling penting yang tidak boleh Bapak Ibu tinggalkan yaitu ini paling Bapak Ibu. Ya, ini penting penting Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tidak ada gitu ya. Kenapa Pak? Karena ini terkait dengan TTE Bapak Ibu ya. QR code. Jadi kalau tidak menggunakan apa namanya parameter ya nanti QR code-nya tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Seperti itu. Terus kemudian mempermudah melakukan pembuatan naskah dinas konseptual hanya mengganti atau mengisi naskah dinas sesuai template yang ada. Ya, tadi jadi template-nya sudah ada, kita tinggal isi saja gitu ya, isinya di sini. Nah, itu langsung sudah selesai ya. Bapak Ibu nggak perlu mengatur kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Itu nggak perlu lagi. Tinggal diisi saja. Terus kemudian meminimalisir kesalahan ya. Kadang kalau kita bikin surat sendiri ya kadang fontnya salah gitu ya atau mungkin tulisannya fontnya salah gitu yang harusnya Arial saya pakai Tahuma Pak gitu ya atau pakai Times New Roman. Salah, seharusnya bukan itu gitu ya. Karena ketentuan TND-nya ternyata beda gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa ini sangat penting sekali Bapak Ibu ada template dan kemudian template-nya mungkin nanti Bapak Ibu bisa berikan apa parameter ya untuk mempermudah Bapak Ibu. Oke, Pak, parameter itu ada apa saja sih Pak? Banyak atau enggak gitu ya? Nah, kalau Bapak Ibu menanyakan parameter itu ada apa saja, Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa melihat di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya ada apa parameter-parameter yang Bapak Ibu bisa gunakan ya, mulai dari nomor naskah ya Bapak Ibu ya. Dan keterangannya juga sudah ada digunakan untuk mengambil nomor naskah yang dibuat secara otomatis di Sri Kandi. Nomor naskah ini akan disematkan pada saat proses penandatanganan digital atau elektronik Bapak Ibu. Terus kemudian ada tanggal naskah, ada hal, ada sifat, ada nama tujuan, jabatan tujuan, instansi pengirim, jabatan pengirim, nama pengirim, NIP
pengirim, NIK pengirim, TTD pengirim, Bapak Ibu. Ya, digunakan untuk menyematkan QR code penandatangan naskah jika data yang diinput adalah lebih dari satu, maka ditambahkan nomor dari angka 1 dan seterusnya. Jadi kalau TTE-nya Pak sayang, TTE itu ada 10 orang Pak. Jangan 10 lah kebanyakan ya. Saya mau TTD berita acara Pak. Yang tanda tangan kan minimal 2 Pak kalau berita acara. Bisa nggak tanda tangannya QR code-nya nanti 2 Pak? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi ada TTD pengirim di sini. Nanti pakai TTD pengirim. Kalau lebih dari 1 maka nanti ditambahkan angka di belakangnya 1 gitu ya. Sebelum kurung rawa ya Bapak Ibu ya. 1, terus kemudian 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan parameter yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu membuat naskah dinas di dalam aplikasi Srikandi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini di nomor 4 sekarang, Bapak Ibu, terkait dengan tahapan ya, tahapan registrasi naskah dinas keluar, Bapak Ibu ya. Tahapannya ini ada beberapa. Yang pertama, menyiapkan naskah dinas yang akan diunggah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa buat draftnya dulu, naskah dinasnya. Ya, karena ini kan kita mau kirimkan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu buat naskah dinasnya, pakainya ekstensinya DOCX Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngetik, nanti Bapak Ibu simpan, biasanya dia DOCX Bapak Ibu ya. Terus kemudian setelah naskah dinasnya ada, Bapak Ibu melakukan registrasi naskah keluar, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu klik menu penciptaan arsip, kemudian klik naskah keluar, terus buka sub registrasi naskah keluar. Setelah keluar Bapak Ibu isi detail isi naskah dinas dengan file naskah dinasnya tadi yang sudah kita buat, nanti kita upload di sini. Terus upload lampiran naskah dinas jika ada ya. Tadi bisa biasanya kan kalau nota dinas kadang ada lampirannya gitu ya Bapak Ibu ya, atau surat biasa gitu ada lampirannya. Nah, lampiran nanti bisa Bapak Ibu upload gitu ya. Kalau memang lampirannya terpisah, karena beberapa ada yang menjadi satu dengan surat lampiran, ada juga yang lampirannya terpisah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau lampirannya terpisah, Bapak Ibu bisa upload langsung ke lampiran naskah ya. Dan ini kalau ada saja, kalau nggak ada lampiran gimana Pak? Ya nggak usah diisi gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, file-file apa saja Pak yang bisa dimasukkan di sini Pak? Bisa bentuk foto Bapak Ibu ya, JPEG gitu ya. Bisa bentuk Excel, bisa bentuk Word, bisa bentuk video juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi semuanya bisa. Kecuali yang zip seperti itu masih belum bisa ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau sudah ada penambahan fitur yang zip bisa, nanti bisa dilakukan penambahan lampiran ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian isikan tujuan utama, ini mau dikirimkan kemana gitu ya. Terus tembusannya mau kemana, nah ini harus juga diisi Bapak Ibu ya. Nah setelah ini diisi, maka isikan selanjutnya terkait dengan verifikator siapa yang akan mengecek dan menandatangani naskah dinasnya. Memaraf naskah dinasnya gitu ya. Dan setelah verifikator dimasukkan, penandatangannya juga dimasukkan. Siapa yang kira-kira akan melakukan penandatanganan naskah dinas ya. Nah, setelah Bapak Ibu registrasi melalui tahapan ini, Bapak Ibu masih bisa melakukan edit gitu ya, hapus dan tampilkan gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau dikirim ya nanti mau dikirimkan ke verifikator, Bapak Ibu bisa klik kirim ke verifikator Bapak Ibu. Jadi belum dikirim ke tujuan ya Bapak Ibu, tadi masih dikirim ke verifikator. Terus kemudian verifikator setelah dikirim ke verifikator, verifikator akan membaca, akan mengecek gitu ya Bapak Ibu ya, naskah dinasnya sudah dibuat dan biasanya ada dua kesimpulan gitu ya, diterima atau tolak ya, terima atau tolak Bapak Ibu. Kalau diterima maka langsung akan diarahkan ke penanda tangan ya. Kalau ditolak Bapak Ibu ini akan kembali lagi ya, akan kembali lagi untuk dilakukan edit Bapak Ibu. Yang bisa ngedit siapa, Pak? Yang bisa ngedit yaitu bisa konseptor tadi yang membuat naskah dinas atau verifikator ya. Jadi wah, ini suratnya buru-buru nih sudah ditunggu oleh pimpinan gitu ya.
kalau saya kembalikan lagi ke konseptor mungkin agak lama. Saya aja yang ganti gitu langsung gitu. Verifikator langsung akan mengedit itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus ke konseptor Bapak Ibu. Nah ini akan langsung diperbaiki Bapak Ibu. Nah setelah disetujui nanti setelah diperbaiki akan kembali lagi ke verifikator. Nanti verifikator akan memeriksa apakah sudah benar yang dimaksud untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Kalau sudah oke maka Bapak Ibu bisa menyetujui gitu ya, dan nanti akan masuk ke tanda tangan pengirimnya Bapak Ibu ya. Nanti pengirim tinggal tanda tangan, nanti langsung akan bisa dikirim Bapak Ibu ya. Yang bisa mengirim ya yang tadi membuat, kemudian sekretaris sama yang tanda tangan Bapak Ibu ya. Oke, nah ini terkait dengan tahapan apa registrasi ya Bapak Ibu ya, naskah dinas keluar Bapak Ibu. Oke, nah ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu naskah keluar. Di sini ada menu naskah keluar. Terus kemudian untuk registrasi, Bapak Ibu klik registrasi naskah keluar, Bapak Ibu ya. Nah nanti akan muncul form registrasi naskah keluar. Nanti Bapak Ibu isi, dikirim melalui. Nah ini tadi. Ini terkait dengan penomoran otomatis ya Bapak Ibu ya. Kalau belum dilakukan pengaturan nomor otomatis nanti tidak akan muncul. Terus ada jenis naskah dinas, ada sifat naskah dinas, ada klasifikasinya nanti Bapak Ibu isi, kemudian perihalnya apa, isi ringkasnya apa, Bapak Ibu bisa isi, kemudian ada ambil nomor. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu pakai nomor otomatis, Bapak Ibu tinggal klik ambil nomor, maka akan muncul secara otomatis nomornya di sini, Bapak Ibu. Nah, nah, ini di tahapan pertama tadi ketika kita akan melakukan registrasi naskah keluar, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini ketika kita tadi buka apa namanya registrasi naskah, terus kemudian kita ke bawah, nah ini ada file naskah Bapak Ibu ya. Nanti apa filenya yang sudah kita bikin draftnya, Bapak Ibu masukkan ke file naskah ini Bapak Ibu ya. Ini formatnya di OCX tadi sudah saya sampaikan di OCX maksimalnya 5 MB ya Bapak Ibu ya. Nah terus kalau ada lampiran gimana Pak? Nah kalau ada lampiran Bapak Ibu masukkan di sini ya, masukkan di sini. Ya, dan ini bisa gambar bisa gitu ya. Eh, Word bisa, PDF bisa, Excel bisa, PPT juga bisa, video MP4 juga bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa menerima beberapa apa tipe file gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masing-masing file dibatasi di 5 mega ya Bapak Ibu ya. Dengan keseluruhan adalah 20 megabyte Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, terus kemudian ke bawah lagi Bapak Ibu di form. Jadi formnya itu agak panjang Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu perlu isi ini adalah tujuannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tujuan internal Bapak Ibu isikan di sini ya. Kalau tujuan eksternal yang tidak disediakan tadi yang belum implementasi disediakan Bapak Ibu masukkan di sini ya. Atau Bapak Ibu mau pakai grup tujuan juga bisa. Grup tujuan itu adalah tujuan-tujuan yang berbeda-beda tadi disatukan menjadi satu grup. Nanti kita tinggal pilih saja grupnya, nanti akan muncul semua yang ada di grup Bapak Ibu ya. Terus kemudian tujuan tembusan Bapak Ibu bisa isikan ya, tembusannya eksternal dan eksternal Srikandi bisa masukkan di sini. Kalau di luar atau di eksternal non Srikandi Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Nah, selanjutnya diisi terkait dengan verifikator dan penandatanganan naskah dinas, Bapak Ibu. Jadi verifikatornya siapa saja, Bapak Ibu isi, ya bisa lebih dari satu, bisa satu saja. Ketentuannya kalau Bapak Ibu ada banyak, Bapak Ibu level paling rendahnya itu di input terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Di input pertama kali, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau nggak di input pertama kali, ya nanti dia jadi terakhir, Bapak Ibu ya. Padahal yang terakhir kan yang penandatangan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian penandatangan ini juga perlu dimasukkan ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian tipenya mau pilih yang mana? Ya, jadi di Srikandi bisa langsung TTE, Bapak Ibu ya. Karena saya sudah punya apa Paski, Paspres, Bapak Ibu TTE. Saya nanti akan masukkan langsung menggunakan TTE ya, monggo silakan. Pak, saya belum punya TTE, Pak, gitu ya. Saya harus gimana, Pak? Ya, boleh nanti dipilih yang TTD, Bapak Ibu ya. Jadi kalau TTE ini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan Paspres dan bisa tanda tangan. Kalau TTD, Bapak Ibu ini harus download dulu, kemudian cetak, kemudian ditandatangan secara basah, kemudian scan, kemudian masukkan ke Srikandi. Ya, tahapannya lebih
panjang ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian, nah setelah Bapak Ibu registrasi ya, nanti akan terekam Bapak Ibu simpan. Nah, tapi ini masih belum terkirim ya Bapak Ibu ya, karena masih simpan bentuknya. Dan ini masih bisa diedit, di delete gitu ya Bapak Ibu ya, dan view gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini apa? Masih bisa diedit dan di delete dan kemudian di view juga. Ini setelah Bapak Ibu registrasi ya Bapak Ibu ya, sebelum dikirim ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu nyatakan sudah benar, wah saya sudah oke nih registrasinya, nggak ada yang salah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kirim langsung ke, ini contohnya di sini dikirim ke saya selaku verifikator ya. Nah, ini akan terkirim. Nah, setelah dikirim nanti, setelah dikirim Bapak Ibu nanti bisa apa namanya, menunggu verifikator ya, atau verifikator nanti akan melakukan verifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, verifikasinya ini Bapak Ibu untuk verifikator bisa mengecek terkait dengan isian di sini gitu ya, isian di sini ya, atau nanti akan ngecek filenya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau ngecek filenya nanti Bapak Ibu bisa ke text editor Bapak Ibu ya, text editor untuk melakukan perbaikan ya Bapak Ibu ya, perbaikan. Nah, untuk ngedit Bapak Ibu tadi kan setelah ditolak dikembalikan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dikembalikan kan bisa ke verifikator, bisa ke apa, yang membuat ya, mengonsep ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kalau yang akan memperbaiki, Bapak Ibu bisa klik text editor ini, dan nanti akan muncul apa, akan muncul halaman yang bisa untuk melakukan edit Bapak Ibu. Nah, ini muncul halaman Word ya, nanti Bapak Ibu bisa edit kira-kira mana yang tidak sesuai, nanti disesuaikan. Setelah sesuai Bapak Ibu bisa klik kembali gitu ya. Nah, nanti dia akan kembali ke apa, Sri Kandi kembali, dan kemudian bisa diproses selanjutnya ya. Oke, ini text editor Bapak Ibu. Nah, cukup. Nah, apa namanya, teorinya kita coba ke praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba praktekkan Bapak Ibu terkait dengan registrasi naskah keluar Bapak Ibu ya. Oke. Nih saya pakai akun saya Bapak Ibu ya, selaku apa namanya, pengguna biasa Bapak Ibu. Kemudian ketika kita akan melakukan registrasi naskah keluar Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, dicek dulu Bapak Ibu terkait dengan penomoran otomatis ya, sudah dilakukan atau belum. Terus kemudian pengguna ya, pengaturan pengguna ya, penandatanganannya saya yang mau tanda tangan adalah kepala biro umum contohnya, kepala atau direktur gitu ya, direktur. Oh, sudah ada ya, berarti tidak perlu ditambahkan. Kalau belum maka bisa ditambahkan ya. Nanti dengan klik di sini tambah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masukkan siapa yang akan ditambahkan gitu ya. Terus kemudian saya cek lagi tujuan naskah Bapak Ibu, ini ke mau dikirimkan ke kepala biro umum contohnya. Kepala biro. Oh, ini sudah ada gitu ya. Sudah diinput kepala biro umum ya. Ini sudah banyak. Nah, ini ada, oh nih. Nah, kepala biro umum Andri. Oh, ini sudah masuk ya, sudah ditambah. Berarti nanti tidak perlu ditambahkan. Namun kalau ada yang mau ditambahkan ya tinggal diklik saja tambah. Tinggal ini internal atau eksternal non Srikandi ya Bapak Ibu, tinggal dipilih saja. Nanti tinggal kita masukkan ya. Ini mau ke unit mana, terus kemudian namanya siapa, nanti bisa dipilih, kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk tujuan naskah dinas ini juga ada menu baru Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini adalah apa, refresh ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kan terjadi mutasi gitu ya Bapak Ibu ya, atau naik jabatan gitu ya. Nah, data ini biasanya tidak berubah kalau kita tidak lakukan refresh Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ada perubahan nanti akan muncul refresh-refresh seperti ini. Ini supaya bisa dilakukan perbaikan data Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan refresh Bapak Ibu klik refresh di sini, terus kemudian ya perbaharui. Ya, nah ini kan berubah ya datanya tadi ya Bapak Ibu ya.
Tadi kan 3 baris, sekarang jadi 2 baris gitu ya. Artinya dia ada perubahan Bapak Ibu. Terus kemudian verifikator sama Bapak Ibu, nanti siapa yang mau memverifikasi, contohnya saya yang mau memverifikasi gitu ya. Nanti Bapak Ibu cek, oh ini sudah ada. Kalau belum ada, tinggal tambahkan saja, tinggal dimasukkan. Terus kemudian tembusan, sama tembusan ya dengan yang tadi Bapak Ibu. Ya, kira-kira tembusannya sudah masuk atau belum, dicek. Kalau belum bisa ditambahkan. Ya. Oke, nah itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, Bapak Ibu membuat naskah dinas ya. Nah, naskah dinas ini Bapak Ibu kalau membuat bisa menggunakan template ya Bapak Ibu ya. Nah, di Sri Kandi di mana Pak template-nya ya? Nanti Bapak Ibu bisa ke tata naskah dinas, terus kemudian klik, nanti ada template naskah Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka, terus kemudian bisa download kira-kira template naskah apa yang akan Bapak Ibu pakai, gitu ya, akan Bapak Ibu gunakan ya. Nah, ini ada sertifikat, ada surat perintah, nota dinas, memorandum. Nah, ini sesuai dengan instansinya masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah disetting ya nanti akan muncul, kalau belum disetting ya nanti belum akan muncul, Bapak Ibu ya. Pak, saya mau kirim nota dinas, Pak. Ya, nanti kita tinggal download saja, Bapak Ibu ya. Contohnya kita akan download nota dinas, Bapak Ibu. Oke, nah, ini sudah terdownload, Bapak Ibu. Kita tinggal buka naskah dinasnya, template naskah dinasnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini udah muncul. Nah, ini template naskah dinasnya, Bapak Ibu. Ini sudah ada tulisan semacam ini. Nah, tinggal kita perbaiki saja, gitu ya. Contohnya, ini pembukaan nota dinas ini saya mau ini Pak, apa kata-katanya lain, Bapak Ibu. Ya, contohnya berdasarkan, oh, edit dulu. Berdasarkan surat nota dinas ada nomor gitu ya sekian gitu ya bersama ini contohnya kami sampaikan gitu ya dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa diisi kemudian eh, eh, nama tempat ini saya membuatnya di Jakarta gitu ya. Terus tembusan nggak ada tembusan dari saya hapus. Ini sudah saya selesai nih Pak. Eh, Penutupnya mungkin kami ucapkan, contohnya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai katakanlah Bapak Ibu ya. Kita simpan ya. Kita simpan nanti kita registrasikan ya Bapak Ibu ya ke dalam aplikasi Srikandi Bapak Ibu. Oke. Oke, nah setelah kita buat sudah jadi Bapak Ibu, kita registrasikan naskah tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu apa namanya mau registrasi, Bapak Ibu ke penciptaan arsip ke naskah keluar, Bapak Ibu klik naskah keluar, kemudian banyak menu Bapak Ibu klik registrasi naskah keluar, ya. Nah, nanti akan muncul form registrasi naskah keluar, Bapak Ibu. Ya, ini panjang, tadi sudah kita bahas juga di materinya. Nah, Bapak Ibu tinggal isikan, Bapak Ibu, ya. Nah, ini dikirimkan melalui ini, Bapak Ibu, tadi terkait dengan penomoran otomatis. Kalau sudah dilakukan penomoran otomatis, ini akan muncul, ya, Bapak Ibu, ya. Saya akan kirim dari Direktorat Kearsipan Pusat, ya. Jadi, saya berasal dari unit kearsipan pusat, terus kemudian nanti pejabat yang akan menandatangani kira-kira dari Direktorat Kearsipan Pusat, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Dan ini dikirimkan melaluinya berarti dari unit di mana naskah dinas tersebut dikirimkan, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Terus kemudian ada jenis naskah. Saya tadi mau kirim surat. Suratnya tentang apa ya tadi ya? Memorandum kah? Surat dinas? Oh tadi saya bikin nota dinas Bapak Ibu. Akan saya kirimkan nota dinasnya. Sifat naskahnya Bapak Ibu bisa pilih juga apakah ini atau apa gitu ya. Nah kita coba pilih biasa. Klasifikasinya Bapak Ibu tinggal dipilih saja ya. Contohnya saya akan melakukan BIMTEK ya. Bimbingan teknis Sri Kandi, Bapak Ibu contohnya, nah saya pakai klasifikasi yang sesuai gitu ya. Ini contohnya perihalnya adalah apa namanya eh, bimbingan teknis aplikasi Sri Kandi. Nah, contohnya seperti ini. 2024 ya. Oke. Nah, setelah ini
ada nomor naskah Bapak Ibu kalau sudah disetting, Bapak Ibu tinggal klik ambil nomor, ya Bapak Ibu ya nanti akan muncul nomornya ini Bapak Ibu sesuai dengan settingan yang kita lakukan ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau ngambil nomor otomatis ya Bapak Ibu tinggal ketik saja sendiri. Gitu ya kita ketik saja contohnya KA 0501 gitu ya nomornya sekian gitu ya 2024 gitu ya. Nah, ini bisa juga ya. Tapi idealnya Bapak Ibu bisa ambil nomor naskah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nomor sudah diambil, kemudian file naskahnya Bapak Ibu tadi surat yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat tadi ya. Ini namanya ini Bapak Ibu show 7 saya tambahkan ke file naskah ya. Terus kemudian lampiran naskahnya kalau ada ya bisa dilampirkan, kalau nggak ada ya nggak usah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya ada lampirannya satu Pak berupa gambar. Oh ya silahkan gitu ya. Nah, ini kita masukkan kalau ada, terus kemudian kita masukkan tujuannya ya. Nah, ini tujuannya ini ke contohnya kepala biro umum ya, kepala biro umum. Ya, kita pilih tembusannya ada atau enggak, kalau ada tinggal dimasukkan, kalau tidak ada ya tidak usah dimasukkan ya. Terus kemudian verifikator dan penandatangan naskah, contohnya verifikatornya saya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus penandatangannya ini praktek ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya saya juga sebagai pejabat yang melakukan penandatangan, contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya isikan, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian saya mau tanda tangan yang titik E atau titik D Bapak Ibu ya. Kalau saya sudah punya titik E, maka klik titik E ya. Nah, setelah Bapak Ibu isikan semuanya, pastikan benar dan tidak ada yang salah, kita klik simpan, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah berhasil, Bapak Ibu ya, sudah berhasil disimpan atau sudah berhasil diinput, Bapak Ibu, naskah dinasnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini di log naskah keluar, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang kita lakukan registrasi, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, keterangannya semuanya belum, Bapak Ibu. Belum diverifikasi, belum tanda tangan, belum dikirim, belum diberkaskan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena baru disimpan, Bapak Ibu, ini maka masih bisa diedit dan dihapus ya. Kalau wah kira-kira ini sudah nggak penting lagi nih gitu ya, sudah tidak perlu disampaikan, saya mau hapus ya, klik aja gambar sampah ini nanti ada penghapusan atau tidak gitu ya. Terus kemudian Pak, ternyata saya registrasinya tadi masih ada yang salah kayaknya deh. Saya mau ubah dong. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik apa pensil, nanti akan dibawa ke registrasi lagi. Saya tadi lupa mau menambahkan apa di perihal atau di uraian atau di isi ringkasnya. Nanti bisa ditambah. Atau draftnya ada yang salah. Nah, bisa kita klik text editor gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bedanya Bapak Ibu ini yang sudah oke, sudah diberkaskan, semuanya sudah selesai, ini sudah tidak muncul ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu kirim ke verifikator ini nggak akan muncul ya. Tapi kalau ini belum dikirim, maka masih akan muncul semuanya. Nah, untuk melihat apa tadi yang sudah kita registrasi, kita klik mata tadi Bapak Ibu. Terus ini ada keterangan belum dikirim ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu di detail naskahnya sudah benar atau belum. Terus kemudian tujuan naskahnya sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau sudah sesuai ya berarti sudah oke. Terus kemudian konsep naskah dinasnya, oh ini muncul. Tadi kita pakai parameter dia muncul otomatis. Namun merah ini masih bisa berubah Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang dituju kepala biro umum, terus perihalnya seperti ini, terus kemudian tanggalnya ini, oh, nah ini masih salah nih ya Bapak Ibu. Nanti kita perbaiki ya. Ini harus ada spasinya Bapak Ibu ya. Nanti kita perbaiki. Sementara kita coba oke dulu. Ini ada lampirannya satu, terus kemudian verifikatornya ada satu, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian daftar penandatangannya juga sudah ada nih daftar penanda tangan. Verifikator dan penanda tangan kalau lebih dari satu bisa ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian riwayat perubahan metadatanya ada, lini masanya juga ada nanti Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Nah, katakanlah ini sudah oke ya Bapak Ibu ya draftnya. Saya mau kirim ke konseptor Bapak Ibu ya. Jadi kirim ke konseptor ya, bukan ke tujuan. Karena akan diperiksa dulu oleh konseptor.
Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik ya kirim Bapak Ibu ya. Nah, ini berhasil dikirim Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kelok naskah keluar, Bapak Ibu, maka yang tadinya ada gambar hapus dan apa edit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti sudah tidak bisa lagi dihapus dan dilakukan edit ya. Nah, ini sudah hanya muncul mata saja. Nah, sebagai verifikator, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu login ke akun verifikator ya, karena tadi kita menggunakan akun yang sama ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ke verifikasi naskah, Bapak Ibu ya. Jadi kita klik di sini, atau kalau mau di beranda juga Bapak Ibu bisa lihat beranda ya. Kira-kira ada naskah yang perlu diverifikasi. Oh, ada satu ya. Kita klik sini, Bapak Ibu. Nah, ini muncul ya. Nah, ini kita lakukan verifikasi dengan klik mata, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat, oh ini masih salah nih, gitu ya. Kita akan tolak dulu karena masih salah ya. Nah, untuk memverifikasi ini ya melihat, gitu ya, melihat suratnya sudah benar atau belum. Kalau ada masalah ya nanti ditolak untuk dikembalikan, gitu ya. Nah, masuk ke kolom verifikator karena kita sedang melakukan verifikasi, kita masuk ke verifikator ya. Nah, di aksi ini ada pensil Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik pensil kalau memang apa mau melakukan verifikasi ya, kita klik pensil. Nah, nanti ada setuju, ada tolak Bapak Ibu. Kita coba tolak dulu karena memang ada yang mau diperbaiki Bapak Ibu ya. Terus kemudian setelah itu klik simpan. Oh, ini harus diisi. QR tertutup. QR menutup nama pengirim. Oke, kita simpan. Nah, ini berhasil ditolak Bapak Ibu ya, dan ini keterangannya ditolak ya. Oke, sebentar kita lihat terus, tunggu prosesnya ya sampai nanti muncul apa mata Bapak Ibu. Atau kalau nggak muncul Bapak Ibu bisa klik verifikasi ya, verifikasi naskah lagi. Klik verifikasi naskah. Nah, ini keterangannya ditolak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buka, terus kita klik teruskan. Jadi kita nolak tadi, nolak itu mau dikirim ke siapa? Siapa yang mau benerin, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ke konseptor ya tadi yang membuat, kalau ke verifikator ya kita benerin sendiri, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya, udah ke verifikator saja lah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kita pilih siapa yang akan melakukan perbaikan ya. Nah, ini kalau kita isi, kemudian kita klik ya untuk mengirim ya. Oke. Nah, sampai sini ini nanti naskahnya akan kembali ke verifikator untuk dilakukan apa namanya perbaikan, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kelok naskah keluar, kemudian Bapak Ibu lihat di sini ditolak ya, Bapak Ibu ya. Ke verifikasi, Bapak Ibu, ke verifikasi naskah karena kita sedang verifikasi ya. Kita lihat ternyata keterangan ditolak ya, Bapak Ibu ya, dan di sini muncul tombol edit. Ya, artinya ini karena ditolak kita bisa melakukan edit ya. Nah, contohnya kita klik edit, Bapak Ibu nanti akan muncul perbaikan ya. Nah, kita akan perbaiki ininya ya, apa namanya naskah dinasnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita klik text editor ya, nanti akan muncul apa namanya naskah dinasnya tadi yang kita sudah upload gitu ya, dan ada kesalahan nanti kita perbaiki ya. Nah, ini harus ada enter Bapak Ibu ya minimal 2 gitu ya. Nah, ini kira-kira sudah cukup. Kalau sudah dirasa benar Bapak Ibu ini masih salah juga, kita coba hapus. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu kita klik kembali ya, kita klik pembaruan ya. Sudah selesai. Oke, nah, kita tunggu Bapak Ibu di sini. Ini kayaknya sudah oke gitu ya Bapak Ibu ya, sudah diperbaiki. Kita klik selesai diperbaiki. Bapak Ibu. Ya, saya yakin. Oke, nah setelah selesai, dan di sini keterangannya diperbaiki lagi dan kemudian gambarnya sudah tidak ada gambar edit ya Bapak Ibu ya, adanya gambar mata ya. Nah, untuk melihat hasil perbaikannya kita klik matanya Bapak Ibu ya, nanti akan di apa ditampilkan ya, ditampilkan di sini. Kalau ini masih belum berubah, mungkin Bapak Ibu bisa tunggu atau Bapak Ibu bisa klik perbaharui PDF ya Bapak Ibu ya.
untuk melihat apa namanya tampilan yang baru sesuai dengan apa yang sudah kita ubah. Nah, ini belum berubah. Ini kayaknya harus ditunggu dulu Bapak Ibu 1 sampai 2 menit ya Bapak Ibu ya karena memang apa teks editornya perlu waktu untuk menyimpan Bapak Ibu. Oke. Oh, ini belum berubah. Ini perlu ditunggu kayaknya Bapak Ibu ya, ditunggu dulu beberapa menit seperti itu. Nanti baru dia akan berubah ya Bapak Ibu ya. Atau kalau apa Bapak Ibu butuh cepet gitu ya, mungkin Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa download saja tadi naskah dinasnya ya, yang akan diperbaiki, download kemudian kita edit gitu ya. Setelah kita download nanti kita buka ya, kita buka, terus kemudian kita perbaiki. Ya. Contohnya ini kita perbaiki, terus kita simpan ya. File save, save. Oke. Ini baru nanti di-upload Bapak Ibu ya. Coba kita lihat lagi. Masih belum berubah. Ini belum. Oke. Atau kita bisa tadi tolak lagi ya. Kita tolak hasil kita kita teruskan tadi ke verifikator ya Bapak Ibu ya. Verifikator. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Kita tolak lagi. Ya, kita edit Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita masukkan tadi file yang sudah kita eh, benarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian perbaharui naskah. Terus kemudian klik selesai diperbaharui. Oke. Nah, ini sudah diperbaiki, kita lihat Bapak Ibu. Ini tunggu sampai progres barnya selesai. Oke. Nah, ini sudah ini ya Bapak Ibu tidak menumpuk ya Bapak Ibu ya. Tidak menumpuk ya. Nah, ini katakanlah sudah oke gitu ya Bapak Ibu ya, sudah benar. Kita lakukan verifikasi lagi ya, kita klik di sini terus kita setujui ya. Catatannya mungkin kita bisa hapus, kemudian kita simpan Bapak Ibu. Oke, nah ini berhasil Bapak Ibu ya, ini sudah disimpan. Oke. Nah, setelah disimpan atau sudah verifikatornya oke, Bapak Ibu ini akan masuk ke tanda tangan naskah ya, Bapak Ibu ya. Masuk ke tanda tangan naskah. Nah, kita klik tanda tangan naskah karena yang tanda tangan saya juga. Kalau berbeda akun nanti bisa login ke akun yang tanda tangan ya, Bapak Ibu ya. Kalau apa satu akun ini kebetulan satu akun langsung ke menu tanda tangan naskah, Bapak Ibu. Terus kemudian kita buka ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, nah ini kita sudah membuka Bapak Ibu untuk tanda tangan, Bapak Ibu ke kolom tanda tangan di sini Bapak Ibu, terus kemudian kita lihat ada pensil ya Bapak Ibu ya.
tombol pensil, nanti kita klik tombol pensilnya, kemudian mau ditolak atau setuju. Kalau tolak ya tadi prosesnya sama kayak tadi Bapak Ibu ya. Kalau setuju kita bisa klik setuju Bapak Ibu, terus kemudian kita klik kirim. Nah, ini berhasil. Nah, setelah diklik kirim Bapak Ibu ya, sudah setuju tadi, nanti akan muncul kolom ini Bapak Ibu. Kolom TTE ya. Nah, ini yang harus diisi adalah nomor naskah Bapak Ibu, terus kemudian nomor induk pendudukan dan pas IPS ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ambil nomor Bapak Ibu bisa klik ambil nomor ya. Nah, ini sudah muncul tadinya XX, sekarang sudah muncul angka 34 Bapak Ibu ya. Terus ini nomor kependudukan, nicknya Bapak Ibu, terus KIPS-nya kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita klik tanda tangan. Jangan nunggu sampai ini prosesnya selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ditandatangani. Nah, kita bisa lihat di naskah dinasnya. Oke. Nah, ini sudah hitam ya Bapak Ibu ya. Ini artinya sudah ditandatangani. Tadi kalau masih merah ini berarti belum ya, masih draft Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini apa namanya? Selanjutnya harus dikirim Bapak Ibu karena setelah tanda tangan ini belum terkirim Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ke atas terus kemudian ada tombol kirim. Bapak Ibu klik ya. Terus kemudian akan ditampilkan naskah dinasnya dan kemudian Bapak Ibu ya lanjut ya. Terus kemudian nanti akan dikirim ke tujuan yang tercantum di sini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik ya kirim maka dia akan terkirim Bapak Ibu. Oke, nah sampai tahap ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman naskah dinas Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu untuk tahap-tahapan registrasi naskah dinas keluar ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, silakan jika ada yang mau didiskusikan, silakan monggo sehingga kita nanti bisa lebih memperdalam ya Bapak Ibu ya terkait dengan registrasi naskah keluar. Baik. Iya, terima kasih Pak Lutfi atas penyampaian materinya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab langsung ya Pak Lutfi karena ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat seperti itu. Ini ada dari Pak Yuda dari Kanwil Kalsel. Bapak menanyakan terkait dalam pembuatan daftar penomoran otomatis, apakah dibuatkan template untuk setiap bidang dan subbagian? Karena kombinasi nomor pada tiap bidang dan subbagian berbeda. Terima kasih. Mungkin Bu Endah ataupun Bu Tias juga bisa ikut membantu. Iya, terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya. Jadi memang untuk penomoran ini tadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa kolom ya Bapak Ibu ya. Bisa memanfaatkan apa tadi. Nah, variabel Bapak Ibu ya beberapa variabel yang apa sifatnya dinamis maupun yang sifatnya statis Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk pemberian nomor yang memang apa bisa dilakukan secara otomatis ini Bapak Ibu yang di apa sebagai sekretaris atau tata usaha ini bisa memberikan nomor gitu ya sesuai dengan ketentuan yang memang ada di tata naskah dinas dari ATR BPN gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau apa apa ada kode gitu ya seperti nota dinas gitu ya. Kalau nota dinas kan ada singkatan ya kalau di ATR BPN ya ND contohnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di variabel gitu ya. Terus kemudian variabel 2 ini adalah kanwilnya dan kantahnya gitu ya nomor berapa, kodenya berapa gitu ya. Ini contohnya 3217 Bandung gitu contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tuliskan di variabel dan dimasukkan di pengaturan atau kombinasi Bapak Ibu ya. Jadi satu apa namanya satu unit gitu ya Bapak Ibu ya satu unit itu nanti ada satu sekretaris dan dia akan melakukan pengaturan penomoran Bapak Ibu. Nah, penomoran yang digunakan berarti dia hanya terbatas di unitnya itu saja Bapak Ibu ya sesuai dengan
posisi di mana sekretaris itu ada dan di unit mana. Itu ketentuannya seperti itu, Bu Yuni. Iya, terima kasih Pak Yusri sudah menjawab. Ini juga ada yang bertanya, Bapak, dari Bu Okta dari Kota Palu. Izin bertanya, untuk penomoran kode klasifikasi kantah tidak muncul, bukan arahannya. Untuk penomoran kode klasifikasi kantah tidak muncul. Selama sudah dilakukan apa, sudah diatur Bapak Ibu ya. Sebentar mana? Nah, selama sudah dimasukkan Bapak Ibu ya, nanti pasti akan muncul Bapak Ibu. Ya, di sini. Ini kan ada kode klasifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, selama di sini ada Bapak Ibu dan Bapak Ibu pilih ya, Bapak Ibu pilih, nanti akan muncul kalau ketika memang di pengaturan nomor apa, nomor naskah dinasnya ya di sininya ini memang ada K, huruf K yang memang nanti Bapak Ibu masukkan di sini. Gitu ya kan ada K ya, klasifikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan nanti jangan lupa K-nya di sini dimasukkan dan penulisannya harus benar ada di dalam kurung kurawa gitu ya, depan dan belakang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah dilakukan semua, otomatis akan muncul Bapak Ibu. Kendalanya di mana Pak? Kalau nggak muncul kendalanya, ya yang pertama belum di setting klasifikasinya, yang pertama, yang kedua ini juga apa penulisannya salah gitu ya, kode apa namanya kurung kurawanya mungkin lupa atau tidak disampaikan atau penulisan K-nya kecil gitu contohnya Bapak Ibu ya. Nah ini juga bisa mempengaruhi Bapak Ibu harus sesuaikan. Terus kemudian pas dilakukan registrasi Bapak Ibu isi dulu di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu isi dulu terus kemudian ketika ambil nomor nanti dia akan muncul kode klasifikasinya gitu ya. Kalau ini nggak diisi ya, contohnya kita kita apa di sini contohnya kita isi kearsipan besar ya kita isi terus ini jenis naskahnya kita juga isi, sifat naskahnya juga kita isi, kode kelasnya kita ini AK01 ya kita isi terus kita ambil nomor gitu ya. Ini akan muncul kode klasifikasinya muncul nih AK01. Tapi kalau kita tidak isi kode klasifikasinya pas kita ambil ya nggak akan bisa Bapak Ibu ya. Jadi memang harus diisi dulu. Jadi banyak parameter yang menyebabkan dia muncul, Bapak Ibu. Salah satunya kelewatan ya dia nanti tidak akan muncul. Seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari Pak Okta. Kembalikan ke Bu Yuni. Izin Pak, Ya, saya Ya, Okta yang dari Kota Palu. Ibu ya, silakan Ibu. Iya, eh, gini Pak, terkait kode klasifikasi yang kami tanyakan tadi, maksudnya kami sudah mencoba Pak membuat surat untuk keluar gitu, tetapi yang muncul pas diklik kode klasifikasi itu, dia munculnya itu kode klasifikasi pusat, bukan kode klasifikasi kantah, gitu Pak. Hmm, Iya. ya, nah ini sesuai nanti ketentuan di ATR BPN gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau satu apa instansi ini kan klasifikasinya cukup satu ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah di apa mungkinkan juga ada klasifikasi yang lain seperti Kanwil punya klasifikasi sendiri, Kantah punya klasifikasi sendiri, seperti itu atau bagaimana? Nah, ini nanti mohon apa namanya? eh, dikoordinasikan dengan unit kearsipan gitu ya. Kalau memang memiliki sendiri, kalau di pusat itu ada seperti Kementerian Pendidikan gitu ya, sama Kementerian Kesehatan yang mungkin dia di apa di kan di bawah Kementerian Pendidikan mungkin ada perguruan tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, perguruan tinggi ini membuat sendiri instrumen sendiri tapi menggunakan Srikandinya dari Kementerian Pendidikan contohnya. Nah, ini harus dimasukkan, disampaikan ke UK1 untuk diregistrasikan atau diatur, dilakukan pengaturan di klasifikasinya yang ada di UK1, Bapak Ibu, supaya muncul gitu. Ya. Nah, ini nanti ketentuannya seperti apa untuk di ATR BPN nanti karena saya tidak tahu gitu ya Bapak Ibu ya, nanti mohon bisa dikomunikasikan dengan UK1 supaya nanti bisa muncul seperti itu. Begitu mungkin Ya. Bu. Baik Pak.
Terima Izin kasih menambahkan, untuk Pak. penjelasannya. Silahkan, Bu. Iya, izin menambahkan untuk kode klasifikasi ini memang yang baru kami input baru yang pusat saja, Bapak. Jadi yang di daerah memang belum kami input gitu karena memang keterbatasan itu kemarin, jadi yang baru pusat saja yang baru kami input, Pak. Jadi mungkin kalau yang di daerah ketika tadi mencari kode klasifikasi tidak ada karena memang untuk yang daerah belum sempat kami input. Itu aja sih, Pak, mungkin Oh sebagai ya, informasi. Iya. baik Bu. Baik Bu Endah, terima kasih konfirmasinya. Jadi Sama-sama. seperti itu Bu Okta masih menunggu untuk diinput ya Bapak Ibu ya terkait dengan klasifikasi yang ada di Kantah seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang masih ingin ditanyakan. Pak, ini juga ada yang bertanya dari Kantah Ponorogo, Ya. menanyakan terkait berarti dalam Satker Kantah nanti ada satu sekretaris di setiap seksi atau subbagian TU. Apakah seperti itu untuk memberikan penomoran otomatis itu? Iya. Jadi nanti dilihat sampai perbedaannya itu apa namanya ya. Yang pertama unit pengolah itu nanti setingkat apa Bapak Ibu ya di apa namanya dilihat di ketentuan yang ada Bapak Ibu. Ini contohnya kalau di Arsip Nasional ini ada 18 unit pengolah Bapak Ibu. Nah, 18 unit pengolah ini nanti Bapak Ibu apa buatkan unit ya karena memang sudah ada di unit apa unit kerjanya. Kemudian di dalamnya ada sekretaris atau tata usaha. Nah, sekretaris tata usaha ini nanti membuat nomor otomatis gitu ya di tiap unit pengolah gitu Bapak Ibu ya. Namun jika memang ada ketentuan yang tidak bisa diakalin tadi Bapak Ibu ya dengan pengaturan di penomoran otomatis ya contohnya Pak ini nomornya berbeda Pak antara subdit satu dengan subdit yang lain contohnya seperti itu ya dan ini nggak bisa diatur di nomor apa di nomor otomatis di unit pengolah jadi harus pisah Pak gitu ya berarti ini harus ada sekretaris Bapak Ibu di masing-masing subbak gitu ya atau subdit seperti itu gitu ya untuk melakukan pengaturan penomoran otomatis di tiap-tiap subdit atau tiap-tiap subbak yang memang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat di ketentuannya apakah cukup dengan unit pengolah gitu ya. Terus kemudian unit pengolah melakukan pengaturan penomoran gitu ya yang disesuaikan dengan TND. Kalau memang bisa cukup menurut saya sih cukup di unit pengolah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, unit pengolah pun ini juga di tiap kementerian masing-masing berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang setingkat eselon 2, mungkin ada yang 3 juga ditetapkan sebagai unit kearsipan gitu ya. Unit pengolah gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti ditentukan sesuaikan dengan TND-nya masing-masing. Terus kemudian kalau memang sangat apa tidak bisa Pak ini tidak bisa diatur nomornya otomatisnya karena setiap subdit gitu harus apa namanya nomornya beda gitu ya padahal subdit ini bukan UP contohnya Bapak Ibu. Kalau memang dia UP ya memang harus ada apa namanya pengaturan nomor gitu ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah nanti silahkan disesuaikan dengan ketentuan TND yang ada di Kementerian ATR BPN seperti itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan materi hari ini, penggunaan fitur naskah keluar di aplikasi Sri Kandi. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa open mic atau sudah cukup? Jadi untuk penomoran otomatis itu boleh digunakan, boleh tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau memang masih mau diketik ya monggo saja gitu ya, diketik manual gitu ya. Atau mau pakai yang otomatis juga silahkan saja seperti itu Bapak Ibu. Namun arahan kami ya kalau bisa digunakan yang otomatis gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu mungkin.
Izin bertanya, Pak. Silahkan Pak. Dari Kata Bangkalan ini, Pak. Ini kami mencoba aplikasi Sikandi, Pak, untuk penandatanganan sama verifikator. Ini kami kesulitan, Pak, untuk menambah baru ini, Pak. Kenapa Pak kesulitannya Pak? Ini untuk penandatanganan atau verifikator, Pak. Ini kan belum ada, Pak, namanya, Pak. Penandatangannya kan belum ada. Ini saya klik tambah, Pak. Iya. Saya klik tambah, itu saya ketik, terus saya ketik nama Bapak Kepala Kantor, Pak ya. Saya ketik untuk penandatanganannya kan Bapak Kepala Kantor, Pak, misalnya kan gitu, Pak ya. Iya, iya. Saya ketik nama Bapak Kepala Kantor. Terus 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 di situ kan ada di bawah kan ada file, Pak. Itu filenya maksudnya itu file yang di-upload file apa Pak itu? File tanda tangan apa gimana Pak ini Pak filenya ini Pak? Oh ya. eh yang ini ya, pengguna terus kemudian penanda Ya tangan. master pengguna penanda tangan itu Pak. Terus bentar kita tambah, ini kan ada muncul namanya dan ini Ya, filenya gitu ya, betul, G, G, contohnya gini. G. Ini apa file apa tanda tangan Pak. Jadi tanda tangan di scan nanti bisa dimasukkan di sini. Namun ini tidak wajib Pak, gitu. Jadi Tapi tidak tapi wajib. tadi begitu saya simpan nggak mau Pak. Oh gitu. G. Coba kita simpan ya, Abdul Haris. Ini bisa Pak. Tanpa saya isi ini bisa masuk ya. Gitu G. Jadi tidak wajib diupload gambar spesimen tanda tangannya, tidak apa-apa. Jadi kalau ini tinggal diketik saja namanya, kemudian simpan. Seperti itu. Kami tadi mencoba untuk verifikator juga sama Pak, nggak mau, nggak simpan nggak mau Pak. Verifikator juga sama Pak, Iya. tidak mau Iya. nyimpan ya. Iya. Coba saya pakai yang ini. Ini saya nyoba penanda tangan saya ketik Pak, terus saya simpan muncul notifikasi data pengguna harus dipilih gitu Pak. Oke, coba. Ah, ini bisa Pak. Coba kalau anu Pak, kalau ketika nama kepala kantor kami Pak, Pak Arya Ismana gitu Pak. Ini terus verifikator. Coba tambah baru Aan gitu, Aan Pak. Nggak muncul Pak, karena saya beda ini Andri ya. Oh, gitu makanya tuh. Tapi Pak An muncul nggak Pak? Enggak Iya. muncul juga Pak. Nah, itu kalau nggak muncul, nanti kalau komunikasikan dengan adminnya ya Pak ya. Oh gitu nggih. Komunikasi dengan admin, apakah sudah dibuatkan akunnya dan dalam kondisi aktif gitu ya, diaktifkan akunnya. Kalau memang belum dibuat ya tidak akan muncul Pak gitu. Jadi Oh gitu. dikoordinasikan Ber- dengan Berarti ke admin yang admin ada di dulu Pak ya. ya di Bangkalan Pak. Ya di Kantah Bangkalan ini adminnya sudah dibuatkan belum akunnya Pak Kepala Kantor gitu ya. Kalau sudah maka akan muncul Pak. Kalau belum tidak akan muncul seperti itu Pak. Ini berarti untuk kembali ke admin harus daftar pengguna itu Pak. Gimana Pak? Nanti untuk mengaktifkan kan kembali ke user admin, nanti ke daftar pengguna ini Pak ya berarti Pak. Iya, iya. Nanti bisa dilihat di daftar pengguna ini sudah ada atau belum nama Bapak Kepala Kantornya. Kalau sudah ada, sebenarnya sih harusnya sudah bisa dimasukkan ya ke pendatangan maupun ke verifikator, Pak. Gitu ya. Iya, betul. Ini di kami tuh baru ada empat yang aktif Pak. Ini saya sendiri sama Pak Kepala Hmm. Kasubag. Iya. Itu tadi verifikatornya saya masukkan ke Pak Aan juga nggak mau, nggak bisa Pak ya. Alah. Ada dua nih, Pak Bambang dan Oh, Pak Ibu oh Mbak Dira cuma Dita. ada dua aja Pak. Oh, yang Pak Aan belum masuk berarti Pak. Pak An belum ya, belum dibuatkan sepertinya, Pak. Hmm.
Iya, kayaknya belum ada Pak, baru muncul dua ini, Pak Bambang sama Bu Dita ya. Itu Pak. Lurus sampai ada AI-nya belum Bapak. muncul. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan adminnya ya Pak ya, apakah sudah dibuatkan atau belum? Kalau belum, tolong dibuatkan. Kalau sudah, tolong diaktifkan gitu ya. Terus kemudian bisa dikirimin naskah masuk dan naskah keluar gitu Pak, di checklist saja. Pak Ke bisa KPI. saya screen Pak, Pak. Oh, boleh Pak, silahkan share screen. Share screen-nya, Pak. Enggak bisa Pak ya. Harus disable partisipan. Bisa Pak? Belum bisa Pak, enggak bisa Pak. Di sini yang jelas di sini di user atau di role admin itu yang baru empat yang aktif Pak. Mbak Dita Damayanti, Pak Aan, sama saya sendiri sama admin gitu aja Pak. Oh, coba Pak A-nya dibuka Pak. Pak A-nya dibuka. Oke, Terus sudah aktif atau belum Pak? enggak bisa dicentang Pak ini Pak. Bentar. Oh, Coba nanti tak kami konfirmasikan lagi ke Pak Kasubag lagi Pak. baik Pak. Sementara gitu Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Lutfi, itu sudah jawab pertanyaan dari Pak Bambang. Nanti bisa dicek kembali ya Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada lagi, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita cukupkan, atau masih ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, di grup juga tadi ada yang menanyakan Jadi Kandi terkait dengan fitur lupa password, apakah sudah bisa digunakan karena dicoba pengiriman OTP-nya tidak masuk. Ada yang bertanya seperti itu, Pak Alfi. Oh gitu. Eh, sebenarnya sih sudah bisa digunakan, cuman nanti saya pastikan lagi ya Bapak Ibu ya untuk OTP ya Bapak Ibu ya. Nanti saya coba pastikan lagi, karena saya belum pernah mencoba lupa password ya. Nanti apa saya tanyakan dulu kepada tim pengembang ya Bapak Ibu ya. Secara secara ini sih sepertinya sudah berfungsi ya, sudah berfungsi untuk lupa password lupa password maupun lupa username ini bisa dilakukan, cuman terkendala di OTP ya Bapak Ibu ya. Nanti coba saya komunikasi terlebih dahulu. Nanti saya berikan jawabannya di grup kali ya Bapak Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak Lutfi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, ataupun mungkin dari Bu Endas juga ada yang masuk. Oke, sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lutfi atas pemaparan materi pada hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi tadi, sudah aktif mengikuti kegiatan mabar pada hari ini. Beberapa sesi tanya jawab tadi juga sudah terjawab. Mungkin Bapak Ibu nanti yang masih ada kendala eh, bisa menghubungi PIC masing-masing maupun juga bisa berkomunikasi dan berkonsultasi di grup Sri Kandi. Di sana ada Pak Lufi dan juga Pak Rudi dari tim Andri yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, bisa melakukan presensi di LMS PPSDM dengan kode password presensi adalah 0324. Seperti itu. Izin Bapak sebelum kita akhiri, kita mau ada kuis sebentar gitu ya Pak. Silakan ya.
Izin Bapak Ibu kita seperti biasa kita akan bermain kuis. Bapak Ibu bisa membuka Kahoot. Setelah ini akan ditampilkan di layar untuk kode. Oke, sudah tertampil di layar Bapak Ibu, masih loading sepertinya ya. Ya, masih proses untuk Kahoot-nya. Bapak Ibu bisa membuka Kahoot-nya dan memasukkan game PIN-nya 536965. Oke, silakan Bapak Ibu bisa bergabung ke Kahoot untuk bermain kuis. Ya, Bapak Ibu bisa bergabung. Sudah ada 52 orang yang bergabung. Untuk kode absensinya adalah hari ini 0324. Bapak Ibu yang belum melakukan presensi bisa mengisi presensi. Dan yang belum bergabung ke Kahoot juga bisa langsung bergabung dengan memasukkan game PIN. Kita tunggu 2 menit lagi. Masih banyak yang belum bergabung dari 370-an peserta. Mungkin sambil menunggu juga, izin Bapak Ibu, kemarin beberapa dari yang menghubungi PIC terkait dengan kendala, ada yang bertanya, untuk menggunakan akun Sri Kandi ini, yang live-nya adalah di website yang srikandi.arsip.go.id. Jadi Bapak Ibu menggunakannya di situ, bukan di Sri Kandi versi 3 BIMTEK. Jadi karena beberapa ada yang bertanya, kenapa kok berbeda, kok nggak bisa login? Ternyata saat membuat akunnya adalah di BIMTEK, jadi tidak bisa login di Sri Kandinya. Jadi Bapak Ibu untuk menambahkan pengguna, unit kerja, jabatan, itu di akun di link Sri Kandi. Untuk BIMTEK bisa digunakan untuk belajar. Seperti itu. Tak versinya berapa, Mbak? Untuk kode game-nya 53695, untuk password presensi 0324. Kontak person kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Sudah masuk ke grup Bapak? Oh, Atau lewat grup aja, Pak, Ibu ya. Iya, bisa Siap, di grup siap, Sri siap. Kandi Kan atau menghubungi PIC masing-masing yang tercantum di surat yang sudah kami edarkan, Bapak. siap. Iya. Oke, sudah 11.45, kita mulai saja Kahoot-nya ya Bapak Ibu. Ya. Kita mulai. Oke. Soal pertama, yang tidak termasuk pada tahapan registrasi naskah keluar adalah
Memilih verifikator, menyiapkan naskah dinas yang akan diunggah, mengisikan informasi instansi pengirim, mengisi tujuan utama dan juga tujuan terpusat. Ya, yang betul adalah mengisikan informasi instansi pengirim yang tidak termasuk ya Bapak Ibu. Oke, untuk scoreboardnya di peringkat pertama ada Ibu Dea, Bapak Iwan, Ibu Yaya, Pak Bas, dan Bu Aini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Naskah dinas yang sudah dikirim akan masuk pada menu registrasi naskah keluar, disposisi, log naskah keluar, atau daftar naskah keluar. Iya, yang betul adalah masuk di menu daftar naskah keluar. Kita lihat scoreboardnya. Ada Bapak Made Subawa di peringkat pertama. Kita lihat ke soal berikutnya. Tujuan naskah eksternal Sri Kandi adalah apakah berdasarkan instansi unit kerja Satker Anda yang tidak ada dalam Sri Kandi, keseluruhan instansi atau dan unit kerja, atau yang di luar Sri Kandi. Nah, ini luar biasa ya, Bapak Ibu sudah banyak yang betul terkait tujuan naskah eksternal Sri Kandi adalah berdasarkan keseluruhan instansi dan unit kerja satuan kerja. Oke, kita lihat scoreboard berikutnya. Peringkat pertama ada sayang. Sayang siapa? Kita nggak tahu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pengaturan tujuan naskah dilakukan pada menu. Grup tujuan naskah, penanda tangan, tujuan naskah, atau tembusan. Oke. Kita lihat jawabannya. Tujuan naskah dinas. Ya, ini juga sudah banyak yang betul. Kita lihat scoreboardnya. Masih sayang di peringkat pertama. Kita lihat ke pertanyaan terakhir. Hal yang harus diperhatikan dalam pengurusan surat keluar, kecuali memastikan pengaturan penomoran otomatis, melakukan pembuatan naskah dinas, tahapan registrasi naskah masuk, melakukan pengaturan pengguna. Iya, yang kecuali adalah melakukan tahapan registrasi naskah mas, karena di sini adalah terkait dengan naskah keluar. Oke, di podium yang ketiga ada QWEF, peringkat kedua ada sayang, peringkat pertama siapakah dia? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kuis Kahoot. Semoga menambah wawasan Bapak Ibu terkait dengan materi mabar pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk kode absensi masih ada yang bertanya. Untuk password absensi pada hari ini adalah 0324. Silakan Bapak Ibu yang belum melakukan presensi bisa melakukan presensi. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Pak Lutfi ataupun dari Bu Endah untuk sesi hari ini. Dari saya cukup Bu Yuni, paling saya terima kasih dan mohon maaf untuk hari ini jika ada salah-salah kata dan perbuatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Lutfi. Mungkin dari Bu Endah ada yang ingin disampaikan? Mbak. Oh, cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada sesi mabar kali ini. Semoga tetap semangat
Terima kasih kami aturkan juga kepada Pak Lutfi selaku pemateri yang sudah memberikan banyak tadi ya tutorial cara penggunaan fitur naskah keluar, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Bapak Ibu, semoga tetap bersemangat untuk bisa mengikuti sesi mabar setiap pekannya. Terima kasih Pak Lutfi atas kehadirannya. Sekali lagi kami dari panitia juga mengucapkan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam terselenggaranya acara kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, izin saya menyampaikan pantun penutup pada hari ini. Makan ketupat buatan Putri, nikmatnya tiada henti. Bulan Ramadan bersihkan diri, Idul Fitri sucikan hati. Ikan kakap, ikan patin, dimakan di Jimbaran. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menyambut Lebaran. Terima kasih, sesi mabar telah usai. Saya dan tim mewakili dari bagian tata naskah dan kearsipan Biro Umum Layanan Pengadaan memohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua. Mungkin selama terselenggaranya acara mabar masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di mabar setelah Lebaran. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum ditutup Bapak Ibu kita foto bersama terlebih dahulu, bisa dinyalakan kameranya. Oke, bisa dinyalakan kameranya. Oke, Bapak Ibu, di slide pertama, apakah sudah menyalakan kameranya semua? Kita mulai dari slide pertama, Bapak Ibu, silakan berikan senyum terbaik, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Bentar. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya seperti 1, 2, 3. Oke, sebentar. Cukup Bapak Ibu untuk sesi fotonya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat bertemu lagi. Semoga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Selamat kami mengucapkan selamat Lebaran. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift Bapak Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu semua. Mbak.
Mungkin saya akhiri ya Bapak Ibu untuk Zoom-nya. Terima kasih.